dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak didikku sekalian? Semoga kalian di rumah masing-masing berada dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Meskipun proses belajar mengajar pada kali ini berbeda dengan sebelumnya, Ibu harapkan kalian harus tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak didikku sekalian, adapun pada hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 8 pada semester 1 dengan pokok bahasan tentang konsep gerak. Sebelum mempelajari tentang konsep gerak ini, sebaiknya kalian terlebih dahulu harus memahami tentang gerak, jarak dan perpindahan, serta kecepatan dan kelajuan. Setiap hari, kalian pasti sering mengamati benda-benda yang sedang bergerak. Nah, tahukah kamu apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Dengan kata lain, suatu benda itu dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi terhadap titik acuannya. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, setelah kalian memahami konsep dasar tersebut, sekarang kalian bisa melanjutkan tentang gerak lurus. Gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan apabila benda tersebut mengalami lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja seorang anak yang sedang berjalan dengan kecepatan tetap, ataupun mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Secara matematis, kecepatan pada gerak lurus beraturan dapat dirumuskan V sama dengan S per T atau S sama dengan V per T. V artinya kecepatan, sedangkan S adalah jarak tempuh dan T adalah waktu. Gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda dikatakan mengalami gerak lurus berubah beraturan apabila benda tersebut mengalami lintasan yang lurus dan kecepatannya berubah. Pada gerak lurus berubah beraturan ini, benda akan mengalami percepatan dan perlambatan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sebuah mobil yang sedang bergerak tiba-tiba direm secara mendadak, ataupun buah yang jatuh dari pohon. Secara matematis, kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan ini dapat dirumuskan VT sama dengan V0 tambah AT. Untuk jarak tempuh dapat dirumuskan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, di mana VT adalah kecepatan setelah selang waktu T sekon, V0 itu kecepatan mula-mula, S itu jarak tempuh, A itu percepatan atau perlambatan, dan T adalah waktu. Dan eksperimennya, Newton menemukan 3 hukum, yaitu yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan sebuah benda yang berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan apabila benda tersebut tidak diberikan gaya, atau sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan sebuah benda sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan apabila sebuah benda diberikan gaya pada benda lain, maka benda lain akan memberikan gaya yang sama besarnya dan arahnya berlawanan. Atau dengan kata lain, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, anak-anak didikku sekalian, Ibu rasa
Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk lebih jelas memahami materi ini, Ibu sudah menyiapkan materi tentang konsep gerak dengan cara membuka link di bawah ini. Selamat belajar.